Asal-usul Space Godzilla di film Godzilla and Kong Supernova dibocorin langsung lewat skripnya yang bocor, guys. Jadi, ada akun paling dipercaya di Twitter yang ngeposting skrip Godzilla and Kong Supernova. Dia juga ngasih clue apa aja yang ada di dalam skrip itu, hingga ngasih asal-usul kapan Space Godzilla datang ke bumi. Simak sampai habis, guys, karena ini gila banget. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jadi, beberapa hari lalu, akun Twitter Kaiju Number 14 merilis sebuah foto halaman depan dari skrip film Godzilla and Kong Supernova. Entah dari mana dia mendapatkannya, tapi kayaknya ini sebagai bentuk promosi langsung dari pihak Warner Bros. Yang memerintahkannya buat ngeposting halaman depan skrip ini, guys. Yang kemungkinan besar, Kaiju Number 14 juga udah baca keseluruhan skrip tersebut. Karena di kolom komentar postingan itu, dia juga memaparkan isi skripnya dengan rangkaian emot. Yang juga pernah dilakukan oleh Dan Stephen alias Trevor di akun Twitternya juga. Mungkin kalian berpikir, bisa jadi si Kaiju Number 14 ini cuman cari sensasi aja seolah skrip itu asli. Tapi berkaca pada sebelum-sebelumnya, guys, ketika dia ngepost halaman depan skrip series Monarch Legacy of Monsters yang juga dibarengi sama clue-cluenya, ternyata cluenya itu beneran terjadi pas seriesnya udah rilis, guys. Jadi kayaknya Kaiju Number 14 ini gak bercanda, guys. Halaman depan skrip itu beneran asli, dan kayaknya dia juga udah ngebaca isinya. Di foto tersebut tertulis Godzilla and Kong Supernova by David Callahan, yang adalah penulis skenario yang udah terkenal banget, guys. Film Shang-Chi, Spider-Man Across the Spider-Verse, Mortal Kombat, hingga Godzilla 2014 ditulis sama dia, guys. Terus skrip ini direvisi sama Michael Lloyd Green, yang adalah penulis film I Am Mother, film yang disutradarai sama Grant Sputor, alias sutradara film Godzilla and Kong Supernova, guys. Kayaknya bukan tanpa alasan sih, kenapa Grant Sputor pengen skripnya direvisi sama Michael Lloyd Green. Karena mungkin udah sesuai sama gaya film yang dia garap gitu. Film I Am Mother kan bergenre science fiction thriller, yang ceritanya tuh dark banget. Nah, bisa jadi film Godzilla and Kong Supernova nanti juga punya kesan yang sama, guys. Jadi skrip Godzilla and Kong Supernova aslinya ditulis sama mantan penulis Godzilla 2014, direvisi sama mantan penulis film I Am Mother, terus disutradarai sama sutradara film I Am Mother. Otomatis film Godzilla and Kong Supernova nanti bakal lebih dark dibandingkan film Godzilla and Kong sebelumnya, guys. Terus di bawahnya ada disclaimer bahwa skrip ini bersifat rahasia atas kepemilikan Legendary Pictures yang tidak dapat ditampilkan, didistribusikan, dan diterbitkan tanpa izin. Terus di bawahnya ada alamat kantor Legendary dan juga tanggal penulisannya yang adalah 21 Maret 2025. Jadi udah jelas ya, skrip ini kelihatan banget aslinya. Sekarang kita beralih ke clue-clue yang ditulis si Kaiju Number 14 ini ketika ada follower yang nanya isi skripnya kayak gimana. Clue tersebut berupa 21 emoji berbeda yang masing-masing memiliki makna, guys. Emoji pertama berupa gunung, yang kutu film percaya bahwa itu menggambarkan Hollow Earth, yang nampaknya di awal film kita bakal ditunjukin terlebih dahulu kondisi Hollow Earth setelah Kong benar-benar berkuasa setelah mengalahkan Scar King dan antek-anteknya. Terus emoji kedua, itu adalah sebuah gunung di gurun yang nampaknya nunjukin lokasi Utah, Amerika Serikat. Yang dimana beberapa waktu lalu, proses syuting Godzilla and Kong Supernova dilakukan di sana sebagai lokasi yang di film nanti menjadi Sedona, Arizona, guys. Kathleen Devers, salah satu aktris yang akan berperan di film ini juga ngepost foto pas dia syuting di sana, guys. Kalian inget gak Titan apa yang ada di Sedona, Arizona? Yap, Titanus Skylla, guys. Mungkin bakal ada flashback soal Skylla sebelum peristiwa Godzilla King of the Monsters, atau bisa jadi di sana ada Titan lain juga sih. Terus ada emoji bangunan khas Jepang dan juga perempuan kembar, yang pastinya ini mengarah ke karakter Ling Chen dan Aileen Chen, yang di film Godzilla King of the Monsters digambarkan sebagai dua kakak beradik kembar yang erat banget hubungannya sama Mothra. Pas nonton film Godzilla and Kong The New Empire, kutu film sebenarnya agak heran kenapa mereka gak dimunculin di film, padahal ada momen dimana Mothra harus dibangkitin gitu. Malah dia yang ngebangkitin Mothra. Padahal dari film-film Godzilla klasik, tradisi ngebangkitin Mothra itu selalu dilakukan sama dua perempuan kembar gitu. Tapi untungnya, clue ini ngasih petunjuk bahwa mereka bakal muncul di film Godzilla and Kong Supernova, guys.
Terus ada 3 emoji yang kayaknya berhubungan, yaitu dinosaurus, bintang, dan meteor. Kayaknya ini berhubungan sama kapan Space Godzilla turun ke bumi. Mungkin aja dia udah mendarat sejak zaman dinosaurus, dan karena sesuatu dia terkubur di suatu tempat layaknya King Ghidorah yang baru bangun di film Godzilla King of the Monsters, padahal dia udah turun sejak zaman dulu guys. Atau kemungkinan lain adalah 3 emoji ini berhubungan sama 2 emoji berikutnya yang nunjukin gorila sama T-Rex. Yang pasti emoji ini nunjukin Kong dan Godzilla. Kalau 5 emoji ini disatuin, maka kemungkinan ada petunjuk soal asal-usul para Titan yang mungkin aja diawali sama sebuah meteor yang nabrak bumi, sehingga menjadi awalan Hollow Earth tercipta. Soalnya banyak hal-hal di Hollow Earth yang nampaknya seperti benda luar angkasa gitu guys. Ya mungkin meteornya bukan sekedar meteor, melainkan tabrakan 2 planet yang dulu menjadi penyebab terciptanya bulan, yang ternyata membawa unsur-unsur yang menciptakan segala sesuatu di Hollow Earth gitu. Kemudian di sini ada emoji salad. Iya, salad. Maksudnya apa ya? Sayuran sama dengan tumbuhan gitu. Tumbuhan identik sama Biollante. Nah, salad sama dengan Biollante gitu. Ya pokoknya itu yang terbesit di benakku tuh film guys. Gimana menurut kalian? Terus ada emot beku, emot tidur, sama emot tengkorak. Kayaknya ini berhubungan sama Shimo yang mungkin di film ini dia akan di-nerf dan tidak akan terlalu berperan penting guys. Mungkin aja ada sesuatu yang membuatnya tertidur habis itu mati gitu. Shimo itu kan digadang-gadang menjadi salah satu Alpha Titan di zamannya. Jadi mungkin aja emoji mahkota ini melambangkan demikian, bahwa Shimo si Raja Titan telah tumbang. Atau kalau kita satukan emoji tengkorak, emoji mahkota, dan bendera Inggris ini, maka jadi teori mungkin aja Raja Inggris terbunuh karena Titan, sehingga memicu peperangan manusia melawan Titan. Titan yang membunuh itu mungkin aja berupa Titan serigala yang beberapa waktu lalu dikonfirmasi bahwa bakal ada Titan mirip serigala ala film Rampage. Terus di sini ada bendera Kanada yang di sampingnya ada kotak warna merah yang nampaknya menunjukkan bahwa Kanada sedang dalam zona merah karena ada Titan powerful di sana. Atau mungkin final battle film ini terjadi di Kanada. Terus ada emoji peri guys. Yap, kayaknya udah pasti ini mengarah ke peri Sobijin yang mungkin aja salah satu dari mereka jadi punya sayap dan mengabdi ke Mothra sepenuhnya. Dan yang terakhir ada emoji bumi dan juga bangunan ala-ala Yunani. Kayaknya bumi ini lebih mengarah ke bagian bumi yang terdapat tempat tinggal Godzilla kuno. Mirip-mirip kayak yang ada di film Godzilla King of the Monsters. Mungkin aja Godzilla udah nemuin tempat tinggal yang baru guys. Mungkin aja tempat yang sama yang dia temukan di komik Godzilla Dominion. Dan ya, itu perkiraan Kutu Film mengenai rangkaian emoji ini guys. Gak ada yang tahu pasti apa artinya selain Kaiju number 14. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kutu Film bakal update lagi soal perkembangan film Godzilla and Kong Supernova ini guys. Karena udah ada beberapa hal serius di proses syutingnya. Kayak proses syuting di Meksiko yang mengerahkan ribuan orang buat jadi penduduk yang berlarian gara-gara kemunculan Titan. Ini asli epic banget. Kayaknya film Godzilla and Kong kali ini bakal lebih nunjukin sisi manusianya. Jadi filmnya bakal lebih serius karena kalau ngelihat track record penulis sampai sutradaranya, ada tanda-tanda kalau film Godzilla and Kong kali ini bakal kembali nunjukin sisi mengerikan dari para Titan layaknya film Godzilla 2014 yang gak lupa sama sisi kemanusiaannya gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.